Gue chat ke lu gitu. Ya. Gue chat ke lu, terus chat apapun gitu. Nah, dengan platform tertentu kan gue gunain. Nah, berarti si platform tertentu ini dia bisa ngeliat dong chat kita sebenarnya. Di web tuh apa di web 3? Di web tuh. Bisa. 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 Oh, bahaya juga ya bro ya. Balik lagi di segmen Detox. Kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang banyak sudah berkecimpung di dunia startup beberapa tahun ini, dan dia juga nanti bisa memberikan pengalamannya, ilmu-ilmu yang baru buat kita, dan juga kita mau cari tahu juga fenomena startup yang saat ini lagi banyak dibicarakan. Oke, selamat datang Mas Bro Rangga. Thank you Bro Imron. Oke. Kecebur ini. Kecebur ya. Jadi Mas Bro Rangga ini sengaja kita undang ya. Kita undang buat memberikan masukan, terus experience buat ready people yang dengerin juga. Nah, ilmu-ilmunya gue pikir juga banyak juga. Nah, nanti bisa di-sharing Mas. Bisa di-sharing ke teman-teman ready people. Dan juga kita mau tahu juga nih kesibukannya apa sekarang nih? Sekarang lagi bangun startup. Oh, oke. As usual, lagi bikin sendiri. Sambil ngajar juga. Kebetulan jadi mentor startup di startup kampus, Ahmad Zaki Foundation. Ngisi dosen juga di Prasetya Mulia. Dosen apa bro? Product Management. Product Management. Wih. Belum yang tetap sih, masih kayak yang program per 2 minggu per bulan lah. Oh itu tapi udah bagus tuh bro. Product Management itu sesuatu ilmu yang baru kan, yang berkaitan juga dengan IT gitu. Betul. Berkaitan juga dengan Sebelumnya IT. sebelum ada startup IT gini, product management mungkin nggak ada ya role-nya. Oke. Gitu. Pas lagi ada startup yang perusahaannya berbasis IT, perlu ada penengah antara bisnis sama engineer. Nah, makanya ada peran baru namanya product manager. Oke. Product Management, Product Manager, Product Owner mirip-mirip kan ya? Bedanya apa bro? Beda istilah aja sih. Beda istilah aja ya. Jadi sebelum kita bikin satu produk, itu berarti dia di research dan segala macam dari situ gitu. Betul. Nanti product manager biasanya kan kalau dari bisnis taunya mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C gitu. Oke. Diomongin ke engineer mau A, mau B, mau C, engineer bingung gitu. Maunya apa yang yang benar, gitu kan. benar. Nah, jadi sebenarnya ada produk di tengah-tengahnya yang ngebantuin nge-breakdown visinya bisnis tadi jadi per 2 minggu sprintnya kecil-kecil jadi sprint. Ya, oke. Nah, itu di situ lu berarti jadi dosen. Dosen 2 mingguan lah tadi kan? Iya. Oke. Itu awalnya gimana lu bisa jadi? Emang pengen ngajar sebenarnya, emang suka sharing. Beberapa event di startup juga sering isi buat sharing-sharing lah soal product management, growth. Pernah punya course juga di ini Udemy. Gitu. Emang senang ngajar sebenarnya. Nah, kebetulan gue kan lulusan dari Prasmul, mereka lagi buka kelas baru lah untuk yang milenial gitu-gitu. Salah satu topik yang terangkat tuh product management. Oke. Gitu. Ya udah dihubungin sama pihak kampus. Gue sih mau banget langsung. Tanpa ditolak tuh. Tanpa tolak. Terus itu lu berarti dekat ke jurusan IT ya? Mahasiswa lo? Sebenarnya enggak sih. S1 gue bisnis, S1 gue finance, S2 gue MBA bisnis juga sebenarnya. Bisnis juga. Iya. Cuman kecemplung gitu. Oh gitu. Kecebur gitu. Awalnya pertama kali kan startup yang gue masukin Gojek waktu itu. Oke. Masih dikit lah. Operation tadinya awalnya. Oh gitu, operation. GoFood, GoMart waktu itu pertama kali ada, itu ngajarin drivernya itu susah tuh. Karena kan even untuk hal masuk ke mall aja tuh mereka harus driver tuh perlu adjustment lah, perlu adaptasi. Betul. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada CTO-nya di Gojek ngelihat, oh kayaknya anak ini bisa di produk nih. Oh gitu. Gitu, gue juga nggak tahu kenapa. Asalnya dipindahin ke produk akhirnya. Ternyata enjoy banget sih di situ. Oh gitu. Itu produk apa yang lu rilis pertama kali? Gotix. Iya, itu produk pertama tuh Gotix. Itu tiket ya maksudnya? Tiketing, ya, movie tiket. Waktu itu kita sama bioskop. Oh gitu. Itu gimana bro? Itu lu cara buat sampai dengan Gotix rilis, fasenya apa aja tuh? Nah awalnya sebenarnya Gotix itu kan event, jualan tiket event. Cuman event konser itu kan nggak sering gitu ya. Paling setahun orang beli tiket event setahun sekali, setahun 2 kali, atau 2 tahun sekali bahkan gitu kan. Nah kita butuh transaksi yang rutin. Nah ketemulah tiket nonton gitu. Jadi
first-nya tuh dari ada target Gotix sendiri pengen ningkatin number of transaction-nya per user. Muncul Gotix, habis dari situ kita reach out lah ke beberapa sinema, beberapa bioskop. Boleh sebut merek gak sih? Boleh bro. Jadi awalnya open tuh CGV waktu itu sama CGV Blitz. Nah udah ternyata mereka juga perlu untuk mereka juga interested. Akhirnya dari situ kita develop product desainnya, riset flow-nya gampang dimengerti atau enggak. Kita cek juga ke kompetitor di India, agak lupa namanya apa, cuma kita benchmark ke sana. Riset ke customer udah ngerasa flow-nya gampang, kita baru start development. Oke, berarti lu integrasi kan sama salah satu bioskop? Integrasi, betul. Oh, betul. Tapi gimana tuh cara buat ngeyakinin dia ya? Ke CGV-nya. So basically yang kita ceritain adalah ya kita nggak ngegantiin, kan dia udah punya aplikasi kan sebenarnya. Betul. Kita bilang kita nggak mau ngegantiin your channel gitu, justru treat us sebagai additional channel aja. Betul. Gitu. Jadi ada orang yang jualin tiket lu lah gitu, lu nggak perlu bayar apa-apa, kan kita ngambilnya kan dari customer yang bayar kan. Betul. Lu nggak rugi anything sebenarnya gitu kan. Betul. Gitu. Dan waktu itu kebetulan Gojek tuh lagi growing lah gitu, GoFood, GoMart, GoRide-nya tuh lagi naik. Oke. Nah, jadi itu kita tawarin sih user yang kita punya, dan yang kedua adalah treatnya ini channel tambahan aja gitu. Kita bantuin lu jual, nggak ada ruginya sebenarnya. Sampai sekarang bro, Gotix. Wah, iya. Keren. Terus gini, bro, startup yang lu udah buat, yang udah create, build segala macam sampai dengan saat ini tuh, dari gagal sampai enggak, udah apa aja tuh bro? Dan gagalnya kenapa tuh? Ya. Gue lumayan sih, ada beberapa kayak di Gojek itu sebenarnya gue gak cuma Gotix gitu. Awalnya kan GoFood, GoMart, Gotix, terus pernah bikin GoPoints juga. Cuma sekarang kayaknya udah nggak ada ya GoPoints ya. Udah nggak ada kayaknya. Iya. Terus abis itu gue ke Awan Tunai. Awan Tunai itu gue jadi kawan pertama di sana. Jadi VP product di situ, ngebangun invoice financing buat UKM, buat warung lah gitu. Iya. Itu sampai sekarang masih jalan. Abis itu gue coba bikin startup sendiri di Awan Tunai. Ini yang sebenarnya, pertaruhan yang sebenarnya. Beda ya, dulu kalau waktu di Awan Tunai kan dibawa sama co-foundernya yang udah experience banget dulu. CTO-nya Gojek dulu yang bikin Awan Tunai. Oh gitu, makanya lu diambil dari situ. Iya. Nah, cuman mereka kan experience banget gitu ya. Jadi networknya sana sini itu dapat gitu. Bener. Nah, pas gue bikin sendiri, gue baru tahu ternyata susah. Gue susah gitu ya, mikirin macam-macam, ya salary kita sebagai founder nggak mungkin ambil banyak gitu. Benar. Terus mikirin karyawan juga, gimana nyari karyawan, nge-engage karyawan supaya tetap semangat gitu kan. Benar. Startup apa bro lu? Di bidang apa lu dulu? Kemarin bikin marketplace buat motor bekas, namanya Motoran. Oh, buat motor bekas. Buat motor bekas. Sebenarnya kita kerjasama sama kayak leasing company buat nawarin fasilitas kredit ke dealer-dealer motor kecil atau individual gitu. Kan sekarang kalau lu mau jualan motor bekas nggak bisa kredit kan. Benar. Nah ini tuh pakai platform Motoran aja. Sebenarnya gue pikir use case-nya bagus tuh. Sebenarnya, cuma yang terjadi adalah gini, ternyata proses di leasing pun prosesnya tuh credit scoring-nya lumayan ketat, jadi banyak yang ditolak-tolakin. Gitu. Jadinya, berarti lu harus kerjasama sama bank juga ya? Sebenarnya kita udah ada tiga bank lah kerjasama, ada multi-finance, ada bank. Oke. Gitu. Cuma ternyata lama, bisa text time 2 minggu, udah 2 minggu ditolak lagi gitu. Nah kemarin agak kesulitannya di situnya sebenarnya sih. Itu fundingnya gimana bro? Lu funding gue dapet bootstrap atau angel? Kita ikutan akselerator waktu itu. Oke, terus? Gitu, kita dapat 70.000 waktu itu. Oke. Ya jalan setahun kita lumayan painful lagi nih karena 70.000 itu kan sebenarnya nggak gitu bertahan lama gitu ya. Runway-nya mungkin, dan gue juga baru pertama kali juga bikin startup. I thought tuh untuk raise next round tuh segampang waktu gue sebelumnya gitu. Waktu di Gojek Awan Tunai itu gampang gitu. Nah ternyata pas sendiri tuh susah. Jadi gue nggak nyangka, literally kita pas udah 7 bulan runway-nya udah mau habis gitu. Kita lumayan kaget juga, dan kita mau fundraising susah, nggak dapet segala macam. Gue sempat extend pakai my own money juga waktu itu. Tadi gue sempat cerita, gue berdua bini gue kan. Iya betul. Di situ. Tadi sempat cerita lo. Tabungan gue pakai. Oke. Karena
masih berharap, masih ngerasa bisa nih gitu, bisa iya. gitu. Ternyata udah extend, udah ngabisin duit sendiri, nggak berhasil. Terakhir belum lagi teman-teman yang join ke motoran kan teman-teman sendiri kan. Iya. Nah, nggak enak kalau nggak ada uang pisah atau apapun gitu. Akhirnya ambil lagi deposito. Oh Itu gitu loh. lumayan tough moment sih waktu di Wow. motoran sih. Tapi lu nggak nyanyain karyawan juga ya pas gitu ya. Tapi bagus tuh. Iya, karena teman-teman juga sih ya. Maksudnya ada tanggung jawab lah gitu. Benar. Tapi hal terbesar concernnya kalau yang tadi lu cerita itu kayaknya di produknya belum fit ya, marketnya gue pikir. Produknya belum fit. Gue keburu gini, mungkin definisi produk market fit yang gue pelajarin dari kejadian motoran. Iya. Lu baru bisa bilang produk market fit kalau ada orang literally mau bayar pakai platform lu sih. Oh. Ada revenue yang benar-benar lo dapet gitu. Iya. Kalau waktu gue pitching itu, yang gue jual adalah traffic dari order. Berapa banyak orang yang mau apply kreditnya gitu. Oh, itu nggak dianggap tuh kalau kayak gitu. Nah, sebenarnya bisa dianggap, cuman buat gue sebagai founder nggak gitu yakin gitu, nggak gitu real uangnya beneran masuk, beneran orang mau bayar, beneran orang diterima kreditnya. Masih ada proses yang putus kan di situ kan, gitu. Itu can be enough buat convince investor, tapi buat lu sebagai foundernya itu kan lu pengennya bisnisnya jalan gitu kan. Nah, kalau lu udah nganggap baru setengah jalan, lu anggap itu product market fit, dan lu keburu hire banyak orang, dan keburu marketing, jadinya abis gitu, runway-nya, duitnya abis gitu. Oke. Nah, itu yang gue pelajarin, kan sekarang gue lagi bikin startup lagi. Wih, sebelum masuk startup tadi bro. Oh, oke. Sebelum masuk itu, ini banyak banget di startup yang dia bikin. Nah tadi, yang gue tahu kan produk market fit, dulu Gojek itu digratisin kan, beberapa bulan tuh waktu itu kan, lu sampai bayar 5.000 lalu sampai dengan dia reguler nih sekarang gitu. Nah, artinya sebenarnya kita mau tahu juga nih market di sana tuh animonya seberapa besar buat produk kita kan. Actually, Gojek tuh udah ada 5 tahun sebelum aplikasi launching. Oh, jadi itu mungkin 3 tahun dan 4 tahun. Oh, jadi itulah dia fase di mana dia udah mengetahui sebenarnya market dia ya. Iya. Mereka via call center waktu itu, telepon ke call center manual, nggak ada aplikasi, dan jalan gitu. Nah, yang mereka pitching ke investor adalah, ini dengan manual aja jalan, gue transaksi sekian, ada orang real mau bayar, tinggal pakai aplikasi gitu untuk ngebikin lebih scaling kan. Betul. Gitu. Oh, itulah lu di situ yang begitu lu mau fundraising, lu nggak bisa lah gitu, karena nggak kuat gitu dianggapnya. Iya, karena nggak cukup kuat untuk raise. Ada banyak jawaban yang belum terjawab gitu, beneran orang mau bayar atau enggak, gitu sih. Nah itu lu ngeyakin si investor tuh gimana bro? Gue coba lagi deh gitu. Gue coba lagi, gue nggak apa-apa, lu nggak kasih funding ke gue lagi gitu misalnya, gue pakai gue bootstrap dulu lah gitu. Udah gimana tuh bro? So investor tuh ini ya, kalau menurut gue mereka objektif lah, number oriented segala macem. The only thing kita bisa convince mereka sebenarnya dari number, dari traction. Jadi no other way, kalau kita mau yakinin mereka mesti ya bootstrap mau nggak mau kan. Bootstrap sampai numbernya bagus, then come back again ke VC. Oh gitu. Cuma kalau sebelum itu agak susah sih. Agak susah ya. Oh, karena kan sekarang makin banyak startup tuh bro. Dan funding dikasih itu juga makin ketat kan. Betul. Ya kan, nggak semudah dulu lah gitu. Nggak semudah dulu kan. Ya kan. Gimana tanggapan lo? Benar nggak semudah dulu. Ini biar didengar nih sama yang mau buat startup kan segala macam. Termasuk gue juga nih bro. Ya. Apalagi tuh sekarang market lagi crash kan, resesi segala macam. Sekarang market tuh lagi benar-benar not on the good shape lah ya gitu. Jadi investor pun kemarin baru aja YC juga nge-publish informasi tuh ke founder-foundernya. Tolong irit ya gitu. Tolong irit ya. Dan itu impact-nya ke VC sekarang mereka gak lagi mau betting. Dulu kan hype gitu ya, orang valuasi gede, dikeluarin duit gitu. Sekarang lebih ngelihatnya balik lagi ke revenue sih. Revenue udah ada atau belum gitu. Kalau company yang bisa dapetin revenue itu I don't think akan jadi masalah sih sebenarnya di fundraising ya. Oh gitu. Cuman kalau sekedar sekarang lebih ke traction aja, udah nggak bisa sih nge-convince investor. Nah ini menarik bro. Lu bisa jelasin juga nih. Bedanya revenue sama valuasi. Kalau di
corporate company yang udah established kan, udah sustain segala macam. Betul. Itu kan dia revenue, EBITDA, net income segala macam, bro. Kalau startup kan valuasi tuh biasanya. Lu bisa jelasin gak tuh? Sure, boleh. So, basically gini ya. Di startup kan sebenarnya kita nggak bisa ngukur dari, sebenarnya valuasi itu kan ada dua, ada book valuation, market valuation. Book valuation itu adalah yang di paper tuh, laporan keuangan, berapa total asetnya, berapa income-nya gitu. Oh, oke. Nah, kalau company yang udah jalan kan itu bisa diukur gitu. Sedangkan kalau startup mostly kan baru idea, belum proven jalan atau enggak. Gitu. Jadi di startup nggak bisa pakai book value, pakainya market valuation. Nah, market valuation itu nggak ada ukurannya. Betul kan itu prediksi kan? Prediksi kan? Itu literally dari biasanya akhirnya kita ngelihat market aja, existing player, kompetitor sejenis sama bisnis yang kita mau bikin tuh berapa valuasinya. Oke. Sekedar gitu. Nah, karena kita nggak ada patokan book valuation-nya tadi, gitu. Jadi benar-benar kalau ditanya gimana cara ngitungnya nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Oh gitu. Nah, cuman kondisi sekarang itu impact ke valuation tadi, karena ekonomi lagi jelek nih. Dulu sih orang investor mau valuasi gede nggak masalah deh, udah masukin lah. Betul. Masih growth ini gitu, masukin gitu. Sekarang lebih mikir gitu, ngasih valuasi nggak mau tinggi gitu, mau rendah, lebih make sense lah gitu sekarang. Iya, lebih selektif kan. Dan berarti ukurannya udah bukan tadi tuh yang valuasi user marketnya berapa segala macam. Benar-benar yang di book tadi revenue segala macam. Iya. Diambil juga, Bu. Oh, oke. Nah, gimana lu cara dapetin funding tadi, bro? Lu buat ngeyakinin ini bisnis plan bisa jalan ke 2025 nanti segala macam. Itu ngeyakininnya gimana tuh caranya tuh? Nah, jadi tergantung stage-nya apa gitu ya. Jadi kan kalau di fundraising startup tuh mungkin kalau pada dengar ada pre-seed, seed, series A, B, C gitu kan. Jadi untuk yang early startup itu namanya pre-seed, idea aja gitu sebenarnya yang dibawa. Itu sebenarnya how to convince investor sebenarnya bettingnya tuh ke individualnya, ke foundernya siapa. Oh, berarti ngelihat founder ya? Ngelihat foundernya siapa, background apa segala macam. Betul. Makanya tadi kayak Awan Tunai gitu ya. Dapat Gojek, dapat financing gampang karena the founder already established as proven person gitu kan. Iya. Nah, jadi preset itu mostly ngelihat people, siapa foundernya. Idenya menurut investor, the idea can change gitu. Cuma kalau depend on orangnya gitu, orangnya bisa execute atau enggak. Nah, dari pre-seed naik ke seed round. Seed round ini produknya udah ada, butuh another fund untuk marketing segala macam gitu. Nah, di seed itu yang dilihat timnya, kan belum ada revenue, belum ada traffic gitu mostly. Dilihat tuh timnya siapa, bisa nggak deliver. Nanti naik lagi ngelihat dari number of traction-nya, user segala macam, terakhir revenue gitu. Nah, itu apa namanya? Pakem yang ada agak beberapa waktu lalu gitu. Kalau sekarang tuh makin deket lah, makin revenue tuh udah makin dilihat dari awal. Tadinya mungkin belakangan, sekarang udah dari awal pun ditanya gitu. Dari awal udah ditanya revenue berapa. Karena gue juga ngerasain kan. Cari funding tuh gak gampang gitu. Gak gampang. Kita udah muter-muter segala macam ya. Gue pikir jadinya ini jadi bukan solve the problem jadinya. Jadi kita jadi solve visinya segala macam, bro. Si investor tadi gitu. Aduh, ini jadi gitu. Nah, itu mulai dari early stage tadi ya sampai dengan seri A itu ukurannya fundingnya berapa, bro? Mungkin sebenarnya nggak ada pakemnya, cuma ngelihat dari existing yang kemarin sebelumnya aja sih sebenarnya. Kayak pre-seed itu biasanya roundnya tuh $100,000, seed itu $700,000, series A 2 juta, B itu udah belasan, series C puluhan juta itu dolar. Sampai dekakon kayak Tokopedia, Gojek nggak gampang, bro. Nggak gampang ya, sampai segitunya gitu. Betul. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan atau concernnya gimana cara bisa sustain kan ya? Betul. Nah, itu yang karena kita nggak bisa masuk ke kan channel yang ya udah gue kerjain itu aja gitu. Ya dia kan harus ngelihat banyak jadi general gitu, bro. Nggak bisa spesialis kan biasanya. Iya. Iya nggak sih? Betul. Ini as a company-nya. Iya, betul. As a company-nya. Betul.
Um, iya apa namanya? Sebentar gue agak bingung sama questionnya. Iya apa? Nggak apa bro. Boleh ulang? Iya. Jadi kan gini ya. Tadinya lu bikin tadi contoh ada salah satu startup yang bikin apa namanya solusi buat motor bekas tadi yang lu bilang kan, yang lu buat. Nah terus udah gitu jalannya waktu ternyata produk market fit-nya nggak pas segala macam kan. Nah akhirnya akhirnya lu pivot gitu kan. Akhirnya lu pivot terus gua harus cari kemana lagi gitu. Betul. Gitu nggak? Betul. Itu sebenarnya motoran tuh ide awalnya simple marketplace doang sebenarnya. Buat motor bekas ada inspeksinya. Cuman pas lagi jalan ternyata we found out masalahnya adalah leasing. Kita partner ke leasing dan ternyata di leasing ada masalah lagi gitu. Jadi memang startup itu kan judulnya eksperimen new things kan. Cuman seberapa banyak gasnya untuk bisa eksperimen itu. Iya. Gitu. Jadi pivot tuh mesti disesuaikan sama runway-nya tadi itu sih, kejar-kejaran sama runway sebenarnya. Oh gitu. Gitu. Nah, makin experience foundernya, makin gak perlu banyak pivot, runway-nya makin aman kan sebenarnya. Iya, benar. Oke, bro. Tadi kan kita udah bicara tentang lu bikin create build startup segala macam, seri A, seri B, fundingnya cara bikin. Nah, terus apa yang harus diperhatikan supaya tadi tuh kita benar-benar matang terhadap produk idea ya yang akan mau kita buat gitu sebelum kita rilis segala macam. Nah, apakah research-nya dikuatin gitu kan? Terus apakah kita harus punya tim di belakang yang benar-benar udah pengalaman gitu kan? Nah, bisa cerita? Ya. Sebenarnya kalau dari gue ya, ini yang gue pelajarin ketika mau bikin bisnis yang sukses, raise ke visi segala macam tuh make sure lu udah jalanin dulu bisnisnya dan udah making revenue. Oh, gitu. Jadi bentuknya scale up aja ya? Pas ke visi untuk scale up. Oh. Gua akhirnya changing. Dulu kan gue mikir teknologi IT itu langsung nge-solve everything kan gitu. Padahal sebenarnya core bisnisnya dulu yang mesti proven. Core bisnisnya berarti harus bisa dijalin offline, ngasilin duit. Oke. Ketika mau scaling baru pakai teknologi gitu. Oke. Nah, gua agak hati-hati kalau bikin bisnis yang nggak bisa go proving tanpa tech-nya gitu. Agak-agak karena gue di Prasmul kan bisnis gitu ya. Gue pernah bikin barbershop, pernah bikin restoran. Menurut gue bisnis yang real tuh kayak gitu. Profitnya ada gitu. Benar. Real duitnya ada. Dan ya tech jatuhnya lebih untuk scaling sih. Oke. Nah, kalau tadi pertanyaannya Bro Imron, yang esensial apa? I think pengalaman founder sih ya. Oh, oke. Pengalaman foundernya itu sesuai dengan bisnis yang mau dibikin. Oke. Nah, itu kalau misalnya lumayan kebantu banyak gitu. Kayak gue sebenarnya dulu waktu motoran, gue bukan anak motor banget gitu. Jadi pas gue masuk ke bisnis motor, gue mesti belajar dari nol lagi kan, industrinya seperti apa segala macem. Takes time lagi gitu. Cuma kalau misalnya lu masuk bikin bisnis yang dulunya tuh pengalaman kerja lu di situ, itu lumayan enak sih. Lumayan align lah. Betul. Nah, lu dulu gini. Pertanyaannya, Bro. Startup kan dia dengan idenya dia, dengan jalannya dia gitu. Yeah. Nah, tapi kan ada company yang mungkin relate, Bro, di around environment-nya dia gitu kan. Nah, mungkin relate. Nah, kenapa bisa nggak atau gini pertanyaannya, bisa nggak kita kolaborasi sama mereka banget. gitu? Dan itu malah bagus banget sebenarnya. Oke. Itu malah bagus banget. Jadi gitu itu bagus banget karena karena startup itu bisa ngedapetin traffic, ngebuktiin bahwa model bisnisnya bener dengan udah ada garansi satu customer yang bakal pakai gitu kan. Oke. Gitu, nggak perlu cari lagi, nggak perlu ngeluarin marketing. Banyak validasi yang udah dilakuin gitu. Maksudnya ketika perusahaan besar mau kerja sama kita, artinya kan valid bahwa masalahnya itu benar-benar dibutuhin sama perusahaan ini kan. Oke. Gitu. Itu strong validation banget sebenarnya. Oh, itu gitu poin sebenarnya. Poin di mana produk startup ini gitu ya, itu emang udah need gitu ya. Betul. Oke. Berarti selain dia jadi selain kita cari startup tadi juga cari klien yang mungkin B2B gitu, mungkin juga bisa cari partnership juga dong. Bisa jadi. Partnership strategik gitu ya. Betul. Dia bisa growth bareng kan jadinya. Betul. Bisa itu jalannya jadi lebih mudah juga ya jadinya. Betul. Nah, makanya ini berhubungan juga sama founder experience nih. Kayak misalnya di Geeksoft kita bikin
belum masuk ke Geeksolve ya. Buru-buru deh. Gue agak sebentar. Contohnya adalah misalnya gini, teman gue di sampingan gitu ya. Dia bikin outsource agency. Sebelumnya dia udah jalan 5 tahun tuh bikin outsource agency. Dia juga udah kerja di tempat di Gojek di mana-mana kan, temen di Gojek dulu. Nah, ketika dia bikin sampingan, dia bisa gampang dapetin validasi, tawarin ke Gojek. Kan dia udah punya relasi kan ke Gojek kan. Oke. Itu makanya penting pengalaman founder tuh relevan sama apa yang mau dibikin. Karena itu tadi bisa dapat company yang bisa langsung tap in. Benar. Dan ketika udah masuk, itu strong validation banget. Berarti networking juga diperlukan banget dong ya? Itu esensial banget sih. Gitu ya? Jadi ya lu punya kekuatan tapi lu nggak punya networking gitu. Iya. Punya duit nih tapi nggak punya networking gitu kan. Terus gimana caranya kan nggak tahu ya bro. Betul. I could say networking, reputation itu the essential one sih building startup. Skill bisa dipelajarin, skill bisa hire orang, gitu. Tapi network dan reputation sih yang susah dibuild-nya. Oke, berarti justru di 2022 ke atas skill itu bro yang harus diperlukan kan. Iya. Untuk orang-orang yang memang ya contoh kayak lu yang inovator segala macam kan yang yang tadi itu reputasi lah, networking lah, lu harus tahu generalis jadinya kan pemikirannya. Betul. Gimana cara startup kayak Gojek paling gampang Gojek gitu lagi-lagi. Nah, gimana cara Gojek tadinya cuma Gojek dia mikirin GoPay, Gotik segala macam. Kan jadi general banget kan? Betul. Apa yang mau diambil ya ekosistemnya jadi, bro. Iya. Nge-solve problem itu kan ya. Iya. Gitu gak? Betul. Itu I don't think dipikirin dari awal ya. Mungkin dulu gue gak gitu deket sih sama Nadim ya. Gue nggak tahu itu pernah jadi dari awal emang didesain pengen jadi sekarang. Betul. Atau idenya muncul di tengah-tengah. Iya. Dono juga sih. Cuman waktu itu Go-Ride-nya itu udah proven. Mereka raise funding di series B. Kita kan sempat mention soal series B. Nah di series B itu sebenarnya fundingnya itu dipakai untuk nambah vertical bisnis sebenarnya. Iya. Bisnis lamanya udah terbukti, udah jalan, nambah lini bisnis baru. Nah mungkin pas lagi di situ baru dapat ide, bikin GoPay ekosistem kayak sekarang, not sure gitu. Tapi poinnya adalah make sure satu bisnis dulu deh yang jalan satu. Betul. Gitu. Betul. Itu buat jadi roda penggerak kan. Betul. Ya kan, buat operasional segala macam kan bro. Baru betul. Bisa masuk ke layer kedua tuh. Benar, layer kedua. Iya kan, yang udah coba ke transform kemana nih gitu kan. Ke market yang memang mungkin bisa ke depan bisa generate revenue lagi, revenue baru gitu. Vehicle baru buat nge-generate revenue. Gitu bro. Betul. Agree. Gitu. Nah, terus sekarang lu gimana nih? Sibuk apa jadi bro? Setelah yang tadi ngajar segala macam, lu nge-build apa lagi nih? Gue lagi masuk Web3 nih sekarang. Oh, lu Web3? Iya. Oke. Gimana sejarahnya awalnya ceritain bro? Lu bisa bikin. Awalnya gue mulai involve di financial market tuh, kan gue sempat kuliah di Manchester kan. Iya. Itu ada topik tentang financial market itu much more dibandingkan real market gitu. Di situ gue mulai belajar kalau financial market lebih gede dibandingkan real market, ngapain gue bisnis di real market sebenarnya gitu kan. Oke. Nah, di situ gue mulai les tentang stock, ada ngambil course how to trading saham, sampai akhirnya gue ketemu kripto. Oke. Sampai lu kripto. Akhirnya gue ketemu kripto blockchain gitu. Bro. Blockchain. Ya udah awalnya gue start with trading. Cuan lumayan. Terus gue dalemin gitu. Gue dalemin teknologinya. Even di kuliah S2 kemarin gue ngambil konsentrasi blockchain. Gue makin suka nih sama Web3. Oke. Gitu. Jadi dari blockchainnya lo? Blockchainnya. Gue bener-bener ngambil mata kuliah itu gitu. Wah, gokil sih. Ada ya mata kuliah itu? Ada. Ada. Dan itu yang bikin gue buy in sama Web3 adalah karena kan gue datang dari web to startup gitu ya, yang kita sebagai platform tuh owning your customer data gitu kan. Misal lo terdaftar di Gojek ya, we know your data, we know your history, kita tahu alamatnya, kita tahu apa segala macem. For me, too much powerful aja dimilikin sama sebuah institusi gitu. Kayak Google having your own Facebook, Google gitu kan. Oke. Menurut gue nggak fair ada satu institusi yang punya kontrol segitu banyak data gitu. Betul.
Nah, gue suka Web3 karena it's all about decentralization. Lu sebagai platform tuh nggak bisa tahu banyak tentang user lu gitu. Nah, gue buy in sama spirit decentralization. Makanya gue dalamin Web3, blockchain, dan akhirnya sekarang gue bikin nah, sebelum masuk ke situ, Web3. Sebelum masuk web menarik. Bisa jelasin nggak Web 1.0, 2 sampai dengan 3 itu deskripsinya apa, bro? Penjelasannya apa? Kenapa bisa jadi Web3 gitu? Katanya keren gitu, Iya, kan? Kok keren banget gitu. Padahal sebenarnya itu jargon sih, jargon ya? aja. Okay. Itu istilah kayak ada perubahan setiap masanya gitu ya. Terus bikin jargon. Jadi Web 1, Web 2.0, Web 3.0. Nah, Web 1.0 itu sebenarnya waktu pertama kali internet ada, itu Google lah, contoh company yang paling gampang dilihat gitu. Waktu itu ada Google, fungsi kita sebagai user cuma bisa lihat doang gitu. Yeah. Read the content. Betul. And then masuk Web 2.0 itu jadilah platform sharing ekonomi. Jadi nggak cuma read, kita bisa build community gitu. Build community-nya gitu. Kayak Gojek bisa mempertemukan antara driver dan customer-nya, ya, betul. penumpangnya. Yeah. Nah, di Web 3 itu sama kayak Web 2, cuman ditambah unsur decentralization aja sih sebenarnya. Dia connecting people, involve, nggak cuma read doang. Tapi ada decentralization. Datanya nggak di own by the platform itu gitu. Kalau di Web 2.0 kan data customer dimilikin sama Gojek, Airbnb. Kalau di Web 3 nggak. Nah, berarti kan kalau tadi contohnya tadi penumpang sama pengendara ya atau driver. Berarti kan sebenarnya kita bisa komunikasi kan, keuntungannya gitu. Keuntungannya. Di Web 3 juga bisa komunikasi kan? Bisa. Tapi hanya datanya di si penumpang tadi sama si ojeknya tadi dia nggak disimpan di platform tersebut. Nggak disimpan, betul. Berarti secara security lebih aman, bro. Satu sisi ya, cuma di satu sisi memang industri Web3 itu emang masih berkembang lah gitu. Masih ada aktor-aktor yang nggak jujurnya itu masih ada, belum ada regulasi juga kan soalnya gitu. Tapi yang gue ngeliat Web3 menuju spiritnya tuh bagus, decentralization, dan sedang menuju ke arah yang tepat lah. Nah, ada contoh gini lah. Gue chat ke lu gitu. Gue chat ke lu, terus chat apapun gitu. Nah, dengan platform tertentu kan gue gunain. Nah, berarti si platform tertentu ini dia bisa ngeliat dong chat kita sebenarnya. Di Web 2 apa di Web 3? Di Web 2. Bisa. Bahaya juga ya, bro ya. Lumayan. Walaupun di encrypt, decrypt segala macam ya itu bisa lah di kamuflase dimanipulasi. Benar. Dan apalagi kalau di early stage startup ya, mereka kan resource-nya terbatas gitu. Belum terlalu mikirin security lah mereka. Mikirin gimana cara naikin user. Betul. Cuma untuk security dan lain-lainnya, ya datanya itu wide open lah ke karyawan, semua juga bisa lihat gitu. Terutama engineer punya akses langsung gitu. Cuma kalau company udah berkembang, udah punya biaya lebih, mulailah dipikirin nggak semua orang bisa akses data tertentu gitu. Cuma tetap aja kan risk juga gitu buat customer ya. Betul. Nah, Web3 itu ngejawab security tadi ya. Benar. Dia decentralized. Makanya gue suka banget sama Web3 itu karena buat gue sebuah platform, for example kayak Google, Facebook gitu, owning billion data itu powerful aja. Gitu. Dia bisa combine data dari WhatsApp, Instagram, Facebook, kemudian dia jual ke brand kan buat iklan. Wow, iya bener juga ya. Itu produk dia justru ya. Betul. Lu suka Web3 itu karena itu. Decentralized. Dan lu udah nggak pakai itu yang gitu-gitu. Mengurangi lah. Mengurangi ya, bro. Mengurangi. Nah, apakah ke ujungnya industri itu ke Web3, bro? I think so sih. Menurut gua mungkin specifically gue di gaming sekarang ya, banyak di blockchain gaming. Gue totally believe industri bakal ke Web3 sih. I see. Gitu. Karena orang mulai concern sekarang sama privacy. Tentang privacy itu udah mulai dibicarakan lah gitu. Google, Facebook kan akhirnya sekarang banyak dipanggil ke pengadilan karena isu privacy. Dulu mungkin orang belum concern, cuma sekarang udah mulai concern gitu. That's why Web3 hadir tuh karena mulai ada data bocor lah, ada penyalahgunaan data. Iya. Nah, Web3 itu kan backbone-nya blockchain. Benar. Blockchain kan. Nah, sebenarnya blockchain ini kan bisa diadopt ke beberapa ekosistem lah gitu. Benar, betul. Iya kan? Contoh kayak yang kemarin tuh ada kasus kan yang di sumbangan segala macam tuh, bro. Dia kan
kita nyumbang nih gitu kan. Betul, nah itu sebenarnya kan bisa dikasih metode Web3 tadi yang blockchain. Bisa jadi, bisa banget. Jadi kita gitu. sebagai penyumbang tuh bisa tahu kan ini ngalirnya kemana gitu. Benar. Kalau sekarang kan ketika uang masuk ke platform, customer tuh nggak tahu tuh uangnya kemana. Nggak tahu bahwa pembagiannya misalnya dari 10 juta yang masuk, ternyata 5 juta dipakai buat perusahaan, 5 juta buat ya gaji direkturnya kan. Kasus kemarin direktur gede banget gajinya. Itu bisa ketahuan tuh ya. Nah kalau di Web3 bisa, karena kan bisa diatur di smart contract-nya ketika uang masuk 10 juta, berapa persen alokasinya buat perusahaan, berapa persen buat sumbangan. Kita bisa trace. Itu bisa trace, semuanya transparan. Oh gitu. Disitulah berarti bisa masuk ke pendidikan. Bisa. Misalnya contoh yang baru masuk TK nih, SD, ya nggak usah kasih lagi tuh. Dia pas pada saat nanti di SMA ya dia udah bisa tahu tuh historinya dia TK, SD segala macam udah bisa tahu dong, bro. Dan menariknya tuh ini di blockchain tuh kan ada teknologi namanya NFT, non fungibility token. Basically itu berbeda dengan cryptocurrency. Kalau cryptocurrency kan Bitcoin ada 22 miliar ya? Iya, betul yang udah kesebar. Nah, kalau NFT itu satu NFT token tersebut cuma satu. Nah, implikasinya apa? Misalnya sekolah bisa ngeluarin ijazah, sekolahnya misalnya Prasetya Mulia gitu. Ngeluarin ijazah atas nama Imron. Itu nggak bisa diduplicate, nggak bisa dipalsuin, nggak bisa dibohongin. Dan di blockchain ketahuan yang nge-publish NFT ijazahnya itu tuh Prasmul atau bukan. Nah kalau case sekarang kan ijazah bisa dipalsuin kan. Betul. Tacap bisa dibohongin, apa bisa dibohongin gitu. Nah dengan NFT ijazahnya bisa bisa valid gitu. Oh ini Prasmul yang bikin. Atau sertifikat rumah misalnya. Iya. Sertifikat rumah kan sekarang banyak banget tuh. Benar. Itu kan banyak sengketa segala macam kan. Iya. Ini mengakui ini kan. Betul. Nah sedangkan kalau misalnya nih Badan Tanah bikin sertifikat pakai NFT tadi. Iya. Tinggal dicek aja rumah ini tuh pakai NFT yang asli dibikin sama Badan Tanah tadi, Badan Penas ya. Nggak tahu juga gue, bro. Yang tahu komen deh. Bapenas gitu. Itu beneran Bapenas atau enggak gitu. Udah nggak mungkin dipalsuin dan terverifikasi bahwa itu di issue sama si Bapenasnya. Oke. Gitu. Nah sebenarnya teknologi blockchain tuh banyak banget implikasinya yang bisa dipakai dan bermanfaat banget. Cuman sekarang emang belum aja gitu, masih early stage lah menurut. Wah ini peluang sih, bro. Peluang tuh di beberapa industri ya, sektor-sektor yang tadi kesehatan, pendidikan, terus finance, ya di situ inilah pasti di situ dulu gitu. Nah, itu gue pikir opportunity-nya bagus banget, bro. Bagus banget. Nah ini lu sekarang di game. Gue lagi bikin blockchain gaming, ya. Blockchain gaming, gimana bro? Lu bisa jelasin tuh? Nah, jadi ini menarik ke blockchain juga gitu. Kan dengan adanya blockchain, si platform tuh bisa ngeluarin cryptocurrency-nya sendiri. Nah, cryptocurrency-nya dipakai untuk belanja di ekosistemnya mereka. Kebayang gak? Bro, sebentar bro. Oke. Platform bisa ngeluarin kriptonya sendiri. Betul. Kriptonya sendiri itu dalam bentuk apa bro? Dia token, cryptocurrency, jadi kayak currency lah. Oke. Ya kripto yang orang awam kan taunya kan ya Ethereum lah, Bitcoin Binance segala macam. Nah ini apa tuh? Ini bikin sendiri, misalnya Imron platform, ngeluarin Imron token. Oh ya? Iya. Nah Imron token bisa dipakai untuk subscribe podcastnya misalnya. Nah ketika orang mau subscribe harus pakai Imron token, kayak gitu-gitu. Itu tuh kayak makanya gue sebutnya mini ekonomi, sama kayak negara ngeproduksi rupiah. Oke. Cuma bedanya ketika negara bikin rupiah, ada Bank Indonesianya, ada institusi-institusi lainnya gitu ya. Nah kalau di blockchain, si perusahaan tadi bisa bikin rupiah, tapi pakai teknologi blockchain buat jurnalnya, buat ngatur supply-nya, gitu-gitunya. Lah berarti nggak terbatas dong? Nah itu rupiah dong yang nggak terbatas. Iya, maksudnya kalau yang blockchain itu bisa dibatasin. Kita bisa secara code bisa bilang di awal, nih supply currency ini cuma 10 juta bakal dikeluarin setiap 3 bulan sekali. Nah, itu tuh gitu. Jadi udah di state di awal. Dan itu pengguna itu harus tahu tuh. Harus tahu. Oh, gitu. Sebenarnya nggak harus tahu, cuman yang pinter harus tahu. Yang pinter harus tahu kan. Soalnya kan ketahuan nanti misalnya kalau token itu nanti misalnya kita tahu bulan depan tuh mereka mau rilis mau produksi token gitu, mau rilis ke market.
harga pasti jatuh kan, supply-nya banyak. Betul. Nah itu berarti udah siap-siap antara kita jual dulu yang sekarang, betul. Nanti pas supply-nya banyak kita beli lagi. Kayak gitu-gitunya sih. Oke bro, lu bisa jelasin nggak? Jadi perbedaan antara game blockchain sama yang enggak gitu? Enggak ya, seru nih sebenarnya. Gimana? Jadi fundamental apa ya? So gue pribadi ya, gue believe tuh blockchain gaming will be the future lah. Promosi Geeks World. Gak apa-apa bro, jadi ditonton nih ya nggak? So gini sih, gue ngeliatnya gini, gaming yang sekarang itu lu spending gitu, spending gak ada earning gitu kan ya. Pokoknya lu mainin, lu ngabisin waktu, lu beli skin, lu habisin duit gitu. Betul. Nggak berasa tuh udah habis berapa? Iya, bisa jutaan sendiri loh. Benar. Nah, blockchain gaming itu bisa bikin si gamer bisa earning duit gitu dari main game. Oke, caranya? Pakai cryptocurrency. Jadi di blockchain gaming, how mereka bisa earning adalah jadi kita mesti sebagai player tuh mesti modal nih beli NFT-nya. Beli NFT-nya, karakter senjata, skin apa segala macam. Belinya memang agak lebih mahal nih dibandingkan yang Web2 mobile game-game yang sekarang. Itu beli pakai token. Nah, beli lebih mahal tapi NFT-nya ini punya lu dan lu bisa jual lagi nantinya. I see. Gitu. Ketika lu naikin level nih dari level 1 ke level 30. Pas level 30 harganya naik dong. Nah, lu dapat untung situ. Nah, di luar itu juga ada game yang punya mekanismenya kayak misalnya game yang lagi gue mainin tuh Geeks World mainin namanya Undead. Itu Kill Zombie to Earn judulnya. Wih, gila. Lu bunuh satu zombie dapat duit. Wih. Nah, itu bisa dicairin kapanpun, bisa ditukar ke rupiah nantinya gitu. Dari token kripto ditukar ke rupiah. Wah, ini yang nonton langsung melek, bro. itu per berapa, bro? Maksudnya satu zombie lu dapat atau ada ukurannya? Nah, kalau game yang gue main per zombie-nya dapat. Per zombie dapat. Berapa besarannya? Kalau dirupiahin? Kalau dirupiahin $0.1 ya. $0.1. 140 ya per zombie. Lumayan kan? Lumayan. Lu yang tadinya spend money aja, lu sekarang lu menghasilkan gitu. Iya. Gitu. Makanya sekarang di Web3 disebutnya play to earn. Play, have fun, but you can earning gitu. Hasilkan juga. Nah, berarti startup yang lu lagi bangun kan sebenarnya bukan game developer kan? Bukan. Gua lebih ke enabler lah. Enabler lu ya gitu. Berarti ya. Buat orang-orang yang mau masuk ke blockchain gaming. NFT-nya mahal, kita patungan aja. Abis patungan nanti gamer gua mainin, kita bagi hasil. Gitu. Berarti di situ kan tim lu juga harus tahu dong skill-skillnya segala macam, bro. Itu yang harus dilihat sama si investor itu kan. Betul. Makanya kita nanti kalau di Discord tuh kita suka ngadain turnamen internal lah. Gitu. Jadi kita seleksi, misalnya kita lagi mau deploy ke Undead Blocks. Nah, kita minta scholar kita mainin, nanti yang tertinggi itu yang bakal jadi our scholar. Nanti 2 minggu sekali kita review, kalau misalnya emang gak bagus kita ganti dulu gitu-gitu sih. Jadi emang kita mencoba untuk di dalamnya tuh dibikin kompetitif juga lah gitu. Jadi mereka terus latihan. Gitu. Wow. Berarti ini arahnya udah berubah nih, bro. Iya kan? Yang tadinya spending to earn, ya kan? Spending to play. Ya lu spending to play lah gitu kan. Ini spending to earn gitu kan. Iya. Jadi orang udah berlomba-lomba ningkatin skill kan. Ningkatin skill buat dapat sesuatu gitu. Iya, betul. Nah, terus lu platformnya dapat duit dari mana, bro? Jualan NFT. Jualan NFT-nya. Jualan karakternya, weaponnya. Mereka dapat dari situ. Gitu. Jadi lu create tuh. Si game studio ya, mereka sama kayak mungkin Mobile Legends gitu gampangnya. Mereka kan dapat duitnya dari jualan skin kan. Skin subscription apa segala macam. Sama sebenarnya di Web3 juga gitu sih. Dia jualan skinnya tapi dalam bentuk NFT. Nah, NFT-nya itu kan bisa dijual beliin tuh nantinya. After misalnya lu beli nih level 1 lu naikin ke level 30. Lu jual. Nah, ketika lu jual itu 5%, 7% itu buat komisinya game studionya. Iya, betul. Gitu. Nah, ini daftar NFT-nya gimana, bro? Itu. Belinya. Nah, itu masalahnya di blockchain gaming sekarang sebenarnya. Prosesnya tuh masih nggak user friendly.
Kalau sekarang kan di web tuh gampang ya, buka Tokopedia. Betul, kan lo ya selek terus lo cari ya. Selesai udah satu lo bro. Kalau ini enggak, kalau ini lo pasti punya crypto exchange-nya dulu. Oke. Buat transfer rupiah ke sana. Habis itu lo harus punya decentralized wallet. Oh itu harus ada walletnya. Ada wallet sendiri. Itu pakai Bitcoin kah, Ethereum, Binance segala macam. Beda-beda tergantung gamenya. Oh tergantung gamenya. Berarti lo harus punya akunnya dulu di masing-masing kripto tadi. Iya. Lo buka wallet gitu kan. Terus? Nah, habis dari access tuh transfer ke wallet tadi biasanya pakai MetaMask kalau di Ethereum. MetaMask yang gambar serigala itu. Gambar serigala. Oke. Habis dari situ baru nanti ke buka marketplace-nya. Nah, marketplace NFT tuh harus loginnya harus pakai MetaMask wallet tadi. Oke. Gitu. Oke. Segitu rumitnya ya? Lumayan rumit. Nah, itu yang bikin bottleneck lah sekarang di blockchain gaming. Oke. Gitu. Nah, itu sebenarnya Geeksoft juga pengen simplify gitu. Oke. Karena gini, datanya lumayan sedih gitu. Kenapa kita bikin Geeksoft ya? Southeast Asia gamer tuh ada 255 juta. Setengahnya 255 juta. Oh iya? Player gamer di Southeast Asia ya. Oh, oke, gede banget, bro. Gede banget. Gede banget. Indonesia tuh setengahnya sendiri. Indonesia setengah sendiri. Gokil. Cuman adopsi pemain Indonesia ke Play to Earn itu nggak ada 1%, nggak ada 0,5%, kecil banget. Oh iya? Filipina itu udah 33% gamer udah pindah ke NFT gaming. Filipina, Vietnam. Oh. Jadi kita tuh ketinggalan. Oh. Ketinggalan jauh banget. Ntar arahnya mau ke situ tuh, mau ke NFT. Geeksoft tuh sebenarnya pengen, ya kita agak idealis lah. Kita pengen gamernya tuh gamer Indonesia doang. Oke. Sebenarnya kalau gaming guild lain itu tuh open dari every country lah. Karena sebenarnya kan capek kan ngajarin orang buat masuk MetaMask, ngajarin ininya kan. Betul. Nah ini sebenarnya ada idealis sendiri. Kita pengen tuh gamer Indo tuh punya dapat akses lah ke blockchain gaming. Gitu. Dengan cara join ke Geeksoft. Nanti di dalam komunitas kita bisa pinjemin scholarnya. Lu ada di komunitas mana nih? Cara mau buat Discord, kita di Discord. Oh, Discord. Nah, Discordnya. Nah, di situ tempat kita seleksi, tempat kita ngasih tips, ngasih riset game apa yang menurut kita bagus dan lain-lainnya. Oh gitu. Jadi bisa lihat di situ. Nah, terus udah gitu event-eventnya juga ntar ada di situ tuh. Dari situ. Kita mau ngadain turnamen kita Mobile Legends lah. Karena kan orang kalau masuk Web3 gaming kan orang belum pada tahu ya. Gitu. Jadi kita startnya bikin kompetisi antar kampus, Mobile Legends, ada Valorant. Nanti grand finalnya itu game Web3 gaming. Sekalian di situ kita ngajarin soal cryptocurrency. Nanti yang menang tuh jadi scholar kita. Oh, yang menang jadi scholar Geekwolf. Betul. Oh, gitu. Wah, itu jadi opportunity baru tuh, Bro. Bener. Gue inget tuh dulu waktu gue kuliah nyari duit jadi kasir, Bro. Oh iya. Nah, sekarang orang bisa nyari duit jadi game gitu. Jadi game ya? Iya. Cuma kuliah jangan telantarin, Bro. Jangan. Ini sampingan aja. Kuliah kudu itu. Benar. Oke. Kalau gue denger tadi kan pembicaraannya lebih ke game. Nah, game itu kan banyak harus kuatin di komunitas. Benar. Kan? Nah, gimana cara lu gitu ya, tim lu itu buat nguatin komunitas, dia masuk ke situ, orang bisa percaya, terus bisa main bareng di situ gitu segala macam dan akhirnya jadi ya komunitas jadi besar gitu. Betul. Nah, komunitas tuh penting banget, Bro. Jadi cuma kan kita dan kita kan pemain baru nih. Dan komunitas gaming tuh udah banyak sekarang. Jadi yang kita lakuin adalah kita partner sama mereka. Kita partner sama media e-sport. Kita contoh yang paling deket tuh kita mau ada turnamen barengan sama Game Infinity gitu. Itu salah satu media e-sport bikin turnamen Mobile Legends dulu, Valorant. Nah dari situ kan masanya udah dapet, orang kalau mau ikutan lombanya mesti gabung ke komunitas kita. Itu satu. Terus yang kedua kita juga jadi artikel kontributor di salah satu media e-sport. Belum bisa sebut namanya sih. Iya. Gitu. Terus dan turnamen tadi bakal rutin gitu. Jadi bakal rutin dan kita lagi mau bikin yang campus edition ke kampus-kampus. Ke kampus-kampus juga loh. Kampus-kampus. Oh, jadi itu lu ambil gamer-gamer tuh? Benar. Benar. Jadi kalau misalnya dia menang lomba, nanti turnamennya kalau dia menang lomba bakal jadi scholar di kita dan bisa mulai play to earn-nya, earning cryptocurrency-nya. Oke. Nah, market size games tuh berapa, Bro? Wah, gede banget ya. Yang Web3 deh, gede banget. Web3 itu sekarang ini kalkulasi dari kita sendiri internal. Itu mungkin ini $3,8 billion ya sekarang. Wow.
Southeast Asia. Wow. Itu game, bro. Iya. Gila. Gede banget ya. Ada kalanya waktu crypto market lagi bagus, kan sekarang emang lagi koreksi ya. Itu main game Axie Infinity, ada salah satu game pertama di blockchain, itu bisa dapat 25 juta per orang bersih buat si scholarnya. Wow. Gitu, it's gede gitu. Gede lah itulah. Berarti lu juga dependencies ke kripto ya, harga kripto ya, bro? Benar, gitu. Harga kripto turun juga kan animonya jadi melemah. Iya. Kalau naik kan wah ini Bitcoin gede banget ya lumayan. Gitu gak sih? Betul. Benar. Emang kita ya pengaruh sama harga market gitu. Oke. Tapi ada juga game-games yang baru launching kayak Undead Blocks tadi sempat mention ya. Itu mereka baru launching kalau misalnya harganya lagi stabil sekarang. Jadi sebenarnya lebih ya project bagus bisa sustain lah sekarang. Tinggal milih mana yang bagus mana enggaknya aja gitu. Which itu yang sebenarnya Geekswolf juga bantuin. Instead of lu sebagai gamer sendiri riset mana game yang bagus nih betul, gitu. Betul. Lu udah cariin kan? Iya, gitu. Berarti lu ada di tengah dong ya? Benar tengah. Oke. Nah, teknologi atau infrastruktur yang lu pakai banyak di cloud atau gimana, bro? Cloud sih, mostly cloud. Yang hampir semuanya cloud malah sebenarnya. Nggak make sense lah kita modal beli on premise, beli hardware segala macam. Betul. Kalau untuk chainnya sendiri, sekarang kita ada di 3 chain nih si Geekswolf. Oke. Kita punya di Ethereum, ada di Avalanche sama BNB. Binance ya. Binance. Pengennya sih nanti semua chain kita bisa deploy lah gitu. Jadi variasi gamesnya juga lebih banyak. Wih. Ini dari startup, finance sampai ke game, bro. Kita ngomongin. Bener. Oke. Nah, terakhir saran lu dari perkembangan startup ya. Dari mulai lu lihat startup lu build gitu kan, terus sampai dengan saat ini lu jatuh ke game gitu. Jatuh cinta ke blockchain. Gua nggak nyebut benci web tuh ya. Oke. Nah, ini ke depan akan gimana, bro, trennya? Kan ada NFT, metaverse, blockchain segala macam gitu. Kan teman-teman yang harus kebuka tuh cakrawala tentang digital yang benar, betul. Gimana, bro? Menurut gue ya, industri itu bakal ke Web3 gitu ya. Orang makin concern sama privacy, dia butuh decentralization pakai blockchain. Dulu mungkin ekonomi terbatas lokal Indonesia doang. Sekarang ekonomi makin luas gitu. Interaksi sama antar negaranya makin borderless lah gitu. Which cryptocurrency juga yang blockchain Web3 juga yang ngedukung itu. Jadi kalau misalnya lu masuk ke salah satu Web3 project, misalnya games yang lagi gue mainin Undead, itu dari negara mana aja gitu pemainnya. Ada dari Eropa, US, Indonesia, Spanyol, semua jadi satu, nggak ada beda-bedanya. Bersatu aja jadi satu gitu. Nah, menurut gue industri kesana sih. Makanya mungkin masukan buat yang baru mulai, bahasa Inggris tuh quite essential gitu. Karena opportunity-nya tuh gede gitu. Indonesia kan ya terbatas Indonesia gitu. Pakai rupiah. Even jadi moderator Discord aja itu bisa dapat belasan juta, puluhan juta gitu. Oh iya? Jadi moderator aja? Jadi moderator Discord ya. Cuma harus bisa bahasa Inggris. Itu key-nya sih. Benar. Gitu. Nah, I think situ sih ya. Menurut gue Web3 bakal jadi di future, belum lagi metaverse nanti bikin semuanya bisa interaksi lebih dalam lagi gitu. Kalau Discord kan mungkin teks doang gitu ya. Di metaverse nantinya ada visual, ada audionya. Lebih kayak real world banget gitu jadinya. Wow. Gitu. Oke, bro. Thank you udah hadir di studio. Sip, thank you udah diundang. Sukses buat startupnya nih, gamenya nih. Ntar event-eventnya ditunggu nih, bro. Ntar lu datang lagi ke sini. Oke, thank you sekali lagi ya. Thank you. Fenomena bubble burst yang sedang melanda startup dan juga bagaimana cara founder untuk bisa nge-build startup dengan baik, perlu networking, perlu reputasi yang baik, perlu experience yang baik. Itu diperlukan untuk bisa growth startup. Dan bagaimana opportunity Web3 dengan game, blockchain, NFT, dan metaverse ke depan. Terus saksikan di Talks dan support di Talks. Ambil yang baik, gue Mahfudi, pamit.